anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013 tentang statistika. Masih ingat ya? Kita sudah belajar tentang statistika dari 2 video sebelumnya. Coba kita lihat lagi ya, apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Data itu adalah sekumpulan informasi tentang suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Contoh data itu misalnya tinggi badan siswa kelas 6 SD ya, atau berat badan siswa kelas 6 SD, atau bisa juga buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, itu juga merupakan data ya. Nah, kita masih ingat ada 3 karakteristik data, yaitu modus, median, dan mean. Kita sudah belajar tentang modus dan median. Hari ini kita belajar karakteristik yang ketiga, yaitu mean. Mean disebut juga dengan rata-rata ya. Adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Kita akan lihat ya bagaimana caranya kita mencari rata-rata. Cara yang pertama, hitung jumlah seluruh data. Jadi datanya kita jumlahkan semuanya, ditambahkan semua datanya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah X, di atas huruf X ada garis ya, itu namanya rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan F dibagi dengan N. X yang ada garis kecil di atasnya itu adalah rata-rata atau mean. F itu adalah jumlah datanya, dan N itu adalah banyak data. Yuk kita langsung lihat ya bagaimana caranya kita menggunakan rumus tersebut untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan data. Ayo mencoba halaman 183. Nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut ya, seperti yang terlihat pada layar. Tentukan nilai rata-ratanya. Mari kita jawab. Ini datanya ada cukup banyak ya. Lebih baik kita membuat tabel saja terlebih dahulu agar kita mudah mengerjakannya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Ada 2 kolom ya. Kolom pertama itu nilai, kolom yang kedua adalah frekuensi. Nilai itu berarti nilai ulangan matematikanya. Kalau kita lihat pada datanya, nilai ulangan matematikanya itu dari 4 sampai 9 ya. Nilai 4, frekuensinya 1. Frekuensi itu banyaknya nilai 4 pada data tersebut ya. Kita lihat yang dapat nilai 4 cuma ada 1 orang. Jadi frekuensinya 1. Kalau yang mendapat nilai 5, itu kita hitung ya. Nilai 5-nya ada berapa banyak. Nah, kalau dihitung nilai 5-nya itu ada 6. Jadi frekuensi nilai 5 ada 6. Begitu seterusnya ya. Yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 9 ada 3 orang. Kemudian kita baru mencari rata-ratanya ya. Kita gunakan rumus yang tadi sudah diajarkan di depan ya. Nah, seperti ini, X yang ada tanda garis di atasnya sama dengan F dibagi N. F itu adalah jumlah datanya. Jadi kita jumlahkan nih semua datanya. Nah, caranya kalau kita sudah membuat tabel frekuensi yang tadi, nah caranya gini, frekuensinya dikalikan dengan nilainya. Jadi 1 dikali dengan 4, 6 dikali dengan 5, 4 dikali dengan 6, 7 dikali dengan 7, 4 dikali dengan 8, 3 dikali dengan 9. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyak datanya adalah 25 karena siswanya ada 25. Nah, ini kita kalikan dulu ya perkaliannya. 1 kali 4, 4. 6 kali 5, 30. 4 kali 6, 24. 7 kali 7, 49. 4 kali 8, 32. 3 kali 9, 27 ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 166, baru kemudian dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 6,64. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6,64.
Nomor 2, dari beberapa kali ulangan, Udin mendapat nilai sebagai berikut. 8, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 9, 8, 7. Tentukan nilai rata-rata ulangan Udin. Kita jawab ya. Nah, kita juga buat tabelnya ya seperti ini. Tabel frekuensi. Udin mendapatkan nilai 5 sebanyak 2 kali. Mendapatkan nilai 6 sebanyak 2 kali juga. Nilai 7 sebanyak 3 kali. Nilai 8 sebanyak 2 kali dan nilai 9 1 kali. Kita cari rata-ratanya ya. X yang ada garisnya di atasnya ya, rata-rata sama dengan F dibagi dengan N. F itu adalah jumlah datanya. Kita kalikan frekuensi dengan nilainya. Jadi 2 kali 5 ditambah 2 kali 6 ditambah 3 kali 7 ditambah 2 kali 8 ditambah 1 kali 9 dibagi dengan banyak datanya. Di sini banyak datanya ada 10. Jadi Udin ulangannya sebanyak 10 kali nih ya. Yuk kita kerjakan dulu yang perkaliannya. 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 3 kali 7 21, 2 kali 8 16, 1 kali 9 9 ya. Kita jumlahkan sekarang menjadi 68 baru dibagi dengan 10 sama dengan 6,8. Jadi nilai rata-rata ulangan Udin adalah 6,8. Nomor 3, karyawan di swalayan ABC sedang mencatat penjualan celana panjang selama 8 hari. Jumlah celana panjang yang terjual yaitu 27, 30, 29, 30, 28, 28, 29, 32. Hitunglah rata-rata jumlah celana panjang yang terjual dalam 8 hari. Kita jawab. Untuk nomor 3 ini kita kan langsung ya menjumlahkan datanya. Jadi kita mengerjakannya sedikit berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2 agar kita mendapatkan cara yang lain dalam mencari rata-rata. Jadi di nomor 3 ini kita tidak akan membuat tabel frekuensi ya. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Rata-rata sama dengan F dibagi dengan N. F itu jumlah datanya ya. Jadi jumlah celana panjang yang terjual itu kita jumlahkan semua seperti ini. 27 tambah 30 tambah 29 tambah 30 tambah 28 tambah 28 tambah 29 tambah 32. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 8 karena mencatat penjualan celana panjangnya selama 8 hari ya. Kita jumlahkan dulu ya. Menjadi 233. Kemudian baru dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 29,125. Anak-anak, kalau kita menjual ya celana panjang itu pasti kita menjualnya 1 potong celana ya, 2 potong celana, 10 potong celana, 50 potong celana. Tidak ada yang menjualnya 1,5 potong celana. Kan tidak mungkin. Masa celana panjangnya dipotong? Nanti tidak bisa dipakai ya. Jadi kalau soal nomor 3 ini ya mengenai celana panjang, hasilnya ya jangan berbentuk pecahan desimal ya. Jadi ini kita bulatkan 29,125 ini kita bulatkan. Lihat 29,125. Nah, kita bulatkan ke bawah ya. Jadi ini dibulatkannya menjadi angka 29. Jadi rata-rata jumlah celana panjang yang terjual dalam 8 hari adalah 29. Nomor 4, berikut ini adalah data nilai ulangan 10 siswa kelas 6. Hitunglah rata-rata nilai ulangan tersebut. Kita jawab. Kita juga akan langsung mengerjakannya dengan rumus. Jadi kita tidak membuat tabel frekuensi ya. Kalau datanya ada banyak, lebih baik kita menggunakan tabel frekuensi agar lebih mudah. Tapi kalau datanya sedikit, boleh kita langsung masukkan ke dalam rumusnya ya. Seperti ini, kita jumlahkan semua datanya. Kemudian dibagi dengan 10 ya. Karena siswanya ada 10. Kita jumlahkan dulu ya. Nah, menjadi 834 dibagi 10. Hasilnya adalah 83,4. Jadi, rata-rata nilai ulangan tersebut adalah 83,4. Nomor 5, Udin dan 4 teman lainnya memiliki rata-rata tinggi badan 136 cm. Kemudian Beni bergabung dengan Udin dan teman yang lainnya. Akhirnya rata-rata tinggi badan berubah menjadi 137 cm. Berapa cm tinggi badan Beni?
kita jawab ya. Anak-anak perhatikan soal nomor 5 ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Jadi ini adalah variasi soal mengenai rata-rata ya. Jadi di sini ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu Udin dan temannya. Kelompok kedua adalah si Beni. Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nah, dari kelompok pertama Udin dan teman ya, yang kita ketahui ini banyak anggotanya adalah 5. Temannya ada 4, lalu ditambah dengan Udin sendiri ya, 4 tambah 1 jadi 5. Kita beri lambangnya N1, berarti banyaknya ya data di kelompok 1 atau banyaknya anggota, banyaknya orang di kelompok 1 ada 5, Udin dan keempat temannya. Lalu diketahui juga ya, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata kelompok 1 itu 136. Nah, kelompok yang kedua itu hanya terdiri dari Beni. Jadi anggota dari kelompok 2, banyaknya data di kelompok 2 itu hanya 1, si Beni itu sendiri. Nah, yang ditanya itu berapa tinggi badan Beni? Nah, ini ya rata-rata tinggi badan Beni berapa? Ini yang ditanya, X2-nya berapa ya. Yang diketahui lainnya adalah ini, tinggi badan gabungan. Jadi awalnya ya si Udin dengan 4 temannya memiliki rata-rata tinggi badan 136. Kemudian Beni datang bergabung. Rata-rata tinggi badannya berubah menjadi 137 cm. Jadi rata-rata gabungannya 137 cm. Nah, kalau ada soal seperti ini cara mengerjakannya ya. Seperti ini ya anak-anak. Jadi X gabungan ya, rata-rata gabungan itu sama dengan X1 kali N1 ditambah X2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Jadi rata-rata kelompok 1 dikalikan dengan ya banyaknya data di kelompok 1 dijumlahkan dengan rata-rata kelompok 2 dikalikan dengan banyak data di kelompok 2. Kemudian dibagi dengan banyak data kelompok 1 ditambah dengan banyak data kelompok 2. Ini rata-rata gabungannya diketahui 137. Kita tulis seperti ini. X1 diketahui 136 ya, dikalikan dengan N1-nya 5. Nah, X2-nya belum tahu. Nah, ini kita akan cari ya. Dikalikan dengan N2. N2-nya 1. Nah, yang seluas kiri, yang ruas kiri tulis lagi 137. Yang ruas kanan kita kerjakan dulu. 136 kali 5 itu 680. X2 kali 1, berarti kalau dikalikan dengan 1 hasilnya dia sendiri, jadi sama dengan X2. Lalu 5 tambah 1 sama dengan 6. Kalau sudah seperti ini, 6-nya kita kalikan dengan 137, jadi dikali silang. 137 kali 6 sama dengan 680 tambah X2. 137 kali 6 kita hitung dulu, 822 sama dengan 680 ditambah X2. Nah, jadi kita bisa menghitung sekarang rata-rata tingginya si Beni. Jadi X2-nya sama dengan 822 dikurang 680. Hasilnya adalah 142. Jadi tinggi badan Beni adalah 142 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya, mengenai rata-rata. Ada tipe soal yang sedikit berbeda tadi ya, yang nomor 5 ya, variasi dari soal mencari rata-rata. Pelajari kembali ya bagaimana caranya kita mencari rata-rata, baik dengan menggunakan tabel frekuensi ataupun langsung menjumlahkan semua datanya. Pelajari kembali ya di rumah bersama papa, mama atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.